Pemirsa, tinggal selangkah lagi, Timnas U23 akan melaju ke final sekaligus lolos ke Olimpiade Paris 2024 jika mampu mengalahkan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia Senin lusa. Benarkah Garuda Muda punya kans menorehkan sejarah baru menjadi juara Piala Asia 2024? Inilah Top Review. Rakyat Indonesia patut berbangga diri dengan torehan prestasi Timnas Garuda Muda di Piala Asia Qatar karena mampu melaju ke babak perempat final dengan mengalahkan Timnas Korea Selatan. Meski sudah melebihi target yang ditentukan PSSI, skuad Sintayong kini dalam performa terbaiknya dan siap terbang tinggi membawa pulang trofi Piala Asia. Saya kira apa yang diperlihatkan oleh tim asuhan Sintayong di perempat final sebetulnya memberikan pesan yang sangat kuat setelah kemenangan dramatis dari Korea Selatan bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, apalagi untuk kelompok usia di bawah 23. Dan ini yang menurut saya menjadi modal paling utama untuk terus membangun kepercayaan diri. Yang kedua adalah kita melihat bahwa grafik permainan tim Indonesia di bawah 23 tahun ini terus meningkat dan tentunya kita semua berharap dalam pertandingan semifinal nanti melawan Uzbekistan kita akan bisa terus mempertahankan tren positif, tren kemenangan yang sudah diraih sekarang ini. Sekali lagi apa yang dilihat dari pertandingan perempat final. Namun tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Rizky Ridho dan kawan-kawan harus berjuang keras untuk melumat Uzbekistan di laga semifinal 29 Mei mendatang. Uzbekistan bukan lawan enteng yang mudah ditaklukkan. Pasalnya, Uzbekistan mampu menyingkirkan Arab Saudi 2 gol tanpa balas di babak perempat final. Juara Piala Asia U23 2018 itu punya rekor sip di babak fase grup hingga perempat final. Mereka mampu melesakkan 12 gol dan belum sekalipun kebobolan. Pun yang kita lawan kita akan hadapi, siapapun itu kita harus melihatkan cara bermain kita. Kita nggak usah mikirin lawan, biarin lawan yang mikirin kita. Ya, kita lihat satu perkembangan yang sangat signifikan bahwa pemain-pemain sekarang tidak merasa minder melawan tim manapun, termasuk kemarin melawan Korea. Justru pemain-pemain sangat enjoy dalam pertandingan. Jadi menurut saya peluang ini masih sangat terbuka lebar asalkan pemain-pemain bisa menampilkan permainan seperti 3 pertandingan terakhir. Indonesia kini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang paling jauh melangkah di Piala Asia U23 2024. Hal ini dipastikan menyusul Vietnam yang harus angkat koper usai takluk 1-0 dari Irak. Stadion Abdullah bin Khalifah akan kembali menjadi saksi kehebatan Pratama Akhan dan kolega dalam laga semifinal nanti. Dan mereka juga semangat karena kan pelatih Sintayong juga punya ambisi yang sama bahwa akan mengantarkan Indonesia main di Olimpiade. Karena kalau sudah main di Olimpiade kan kelas kita udah bisa ditentukan. Sekarang ini apalagi dari 4 ini satu-satunya negara ASEAN adalah Indonesia. Ya, jadi saya kira bukan hanya dukungan dari rakyat Indonesia, dukungan dari rakyat ASEAN juga. Publik tanah air berharap Garuda Muda bisa melanjutkan cerita manis di ajang ini dan terus mengukir sejarah baru untuk Indonesia dengan lolos ke final. Kans tersebut terbuka lebar, mengingat kualitas skuad Garuda Muda selama babak penyisihan hingga perempat final sangat luar biasa. Bahkan tidak jarang pecinta sepak bola tanah air optimis Timnas U23 akan menjuarai Piala Asia dan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kami semua akan menuju Olimpiade, menuju Paris. Nah itu semangat mereka itu. Iya, motivasinya luar biasa. Ini kita akan membuktikan pertama kali Indonesia cabang olahraga sepak bola masuk di Olimpiade. Jadi itu yang hampir semua pemain itu berpikir seperti itu.
Pertemuan timnas Indonesia di kontra Uzbekistan di berbagai kelompok umur terbilang jarang. Di level senior, timnas Indonesia pernah bersua Uzbekistan pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 1998 zona Asia. Kala itu, Indonesia dan Uzbekistan masuk grup 5. Ketika menjamu Uzbekistan di Surabaya, 1 Juni 1997, Indonesia harus puas bermain imbang 1-1. Kemudian saat bertandang ke Tashkent pada 20 Juni 1997, skuad Garuda digulung telak 0-3. Timnas Indonesia juga pernah menghadapi Uzbekistan pada turnamen PSSI Anniversary Cup 2018. Timnas Indonesia yang saat itu diarsiteki Luis Milla bermain imbang tanpa gol. Karena bagaimana performa dari Uzbekistan ya mereka sama baiknya juga seperti Korea, sama juga baiknya seperti Saudi Arabia ya. Cuma dalam situasi sekarang di mana pertandingan fase knockout itu memang pertarungan hidup mati. Dan kita melihat baik Indonesia maupun Uzbekistan ternyata mampu melewati itu dengan baik. Ya, Korea Selatan adalah tim yang termasuk favorit gitu. Ketika berhasil disingkirkan oleh Indonesia, sekarang seluruh pandangan mata ya tertuju ke kekuatan Indonesia. Di level junior, pada ajang pesta olahraga multi cabang Asian Games di Guangzhou, Tiongkok 2022 lalu, Indonesia sempat bermain imbang dengan Uzbekistan 0-0 dalam penyisihan grup. Saat itu, Sintayong telah menjabat sebagai pelatih kepala bagi timnas Indonesia. Pertarungan skuad muda Indonesia dan Uzbekistan juga pernah terjadi pada Piala Asia U20 2023 Maret lalu. Bersua Uzbekistan pada babak penyisihan grup A, hasilnya Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan mampu menahan Uzbekistan dengan skor 0-0. Mengutip situs resmi PSSI, Sintayong mengakui kepercayaan diri timnya mengalami peningkatan. Juru taktik berusia 53 tahun itu pun mengatakan target ke final pun kini menjadi hal yang mungkin dicapai timnas Indonesia U23. Ayo Garuda Muda, terus berjuang. Semua rakyat Indonesia mendukungmu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.